Kalau kalian misal perlu background ini foto 3x4 gitu background merah. Nah, ini bisa ini, oke? You check 1 2 3 and welcome back to the Coders Rambutan, and we will learn about filter again. Oke, sekarang aku mau bikin filter yang tentang gimana caranya kita bikin background jadi beda gitu ya. Ya, sebenarnya ada dua cara. Oke, cara yang pertama itu dia pakai ini template background ya. Ketika kalian udah buka Spark, Meta Spark Studio, ini saya pakai versi yang 154. Mungkin sekarang udah update lagi. Pakai background ini langsung sekali pakai udah langsung bisa. Oke, itu cara pertama. Kita coba cara yang pertama dulu. Oke, ya ini aku udah punya ada kameranya gitu ya. Gak terlalu cerah ya mungkin karena ya lightingku masih dipinjam sama orang. Oke, jadi ini backgroundnya. Jadi ini ada replace me-nya gitu. Kalian bisa pakai template ini, kemudian langsung ada replace me itu di sebelah kiri. Gak kelihatan ya ada kamera aku ya. Bentar. Kalau di sini, oke, kameraku udah enak sekarang. Jadi di sebelah kiri pojok bawah itu ada yang namanya replace me. Ini dari template-nya. Jadi udah ada template-nya, tinggal kalian klik, tinggal replace aja. Misalkan kalian mau change background-nya itu. Nah, ini aku udah nyiapin satu ya. Karena ini lagi Natal gitu ya. Ya tema-tema Natal gitu. Jadi ya bisa tak ganti kayak gini. Nah, ini cara yang paling simple dan ada jeleknya. Jeleknya apa? Nah, jeleknya ini kalian nggak bisa add object buat face tracker, nggak bisa. Jadi mungkin ya itu dari capability-nya bisa kalian add. Oke, ini misal capability kalian add face tracking gitu. Ya, capability dari project Anda itu bisa diatur dari project, kemudian edit properties. Nah, di edit properties ini ya, nanti keluar window kayak gini, ada nama varian. Sebenarnya bisa di-add sih untuk video paling efek, terserah kalian gitu. Nah, capabilitiesnya ini yang sebenarnya nggak disarankan ya, ada warningnya gini. Nah, ada tulisannya, if you're not using this capability, you can remove it to increase the performance of your project. Nah, karena performanya gitu, kalau pakai face tracking sama change background itu nanti performanya agak nge-lag gitu. Kalau misal HP kalian kentang. Iya, kalau kentang. Kalau enggak ya it's okay gitu. Tergantung user kalian ya. Nah, caranya ya langsung add aja nggak masalah gitu. Pakai capability ini. Ya, add-nya tinggal di klik kanan tadi ya. Oke, kalian bisa nambahin terserah ini yang kalian mau. Oke. Itu cara yang pertama, pakai template. Dan sekarang aku mau ngajarin gimana caranya change background tanpa pakai template gitu. Kalau misal nggak pakai template gimana nih caranya? Oke, kita bisa buka baru aja ya, bikin baru. New effect. Oke, nah ini kan new effect nggak ada apa-apa nih. Tangan kosong. Oke, edit properties, jangan lupa capability-nya, sharing-nya. Oke, di sini kasih segmentation. Oke, dan nah, key-nya itu segmentation. Kalau misal cara ngedetect background itu key-nya segmentation, oke. Bisa diklik sini ya, nambahin aset. Ada tekstur, ada segmentation tekstur. Nah, kemudian ini ada hair, ada skin, ada person. Nah, ini yang bisa kalian tambahkan. Misal kita kan mau ganti background nih, berarti person. Oke. Di person nanti langsung ada kayak gini. Ada munculnya tekstur gini. Dan lain-lain. Ini aja ada edges, softness, mark size, bisa kalian atur sendiri. Kemudian gimana caranya background tadi? Kalian di scene ini, kita klik kanan, kemudian add object. Kemudian ada yang namanya rectangle. Langsung diklik aja rectangle, nanti otomatis nge-add di canvas.
Nah, setelah ada canvas, setelah ada rectangle, nah kita ganti nih width sama height-nya. Nah, cara ganti width sama height-nya itu bisa diganti sini. Ini kan pakai fix. Nah, perbedaannya fix sama relatif. Itu fix itu ukurannya pakai pixel. Kalau relatif itu ukurannya pakai persen. Oke, jadi misalkan kali ini 25 ya. Misal kalau 50 berarti dia itu setengahnya. Itu kalau pakai relatif ya. Jadi kalau aku mau ingin seluruhnya ke cover, jadi aku harus pakai 100. Gitu, 100 relatif. Oke, pakai relatif kayak 100. Oke, semuanya ke cover. Nah, kita harus warnai rectangle ini. Caranya gimana? Bikin material baru, material 0, udah kebikin. Kemudian ada kita kasih gambar aja ya. Kita kasih gambar yang tadi, komputer gini. Oke. Jadi kita ada 2 gambar. Yang pertama itu adalah segmentation dari person tadi, kemudian yang kedua itu tree, pohon tadi, pohon cemara. Kemudian kita klik di material, di inspektor di sebelah kanan itu nanti ada shader type kita kasih flat aja ya, biar nggak ada efek cahayanya gitu. Oke, di tekstur dan ada di shader option ini tekstur, kita pilih tree. Kita klik yang di ini ya, yang di tanda panah bawah itu. Klik, kemudian ada tree, pilih, kemudian maka tampil gambar tree. Nah, gimana caranya nge-cropnya tadi? Nah, cropnya itu bisa pakai alpha ini. Alpha kan ini disable. Nah, tinggal diklik aja. Oke, diklik yang sebelah kanan itu, kemudian nanti ada menu yang bawah itu muncul. Ya, yang muncul itu ada 2. Ada yang invert, ada yang tekstur. Nah, tekstur ini yang kita ganti pakai segmentation. Segmentation yang udah kita bikin tadi. Segmentation tentang person. Oke, nah segmentasinya jadi kayak gini. Nah, ini terserah kalian mau bikin kayak gimana ya. Tapi ini kan posisinya background. Jadi aku mau ganti backgroundku ini. Ya, caranya pakai invert. Nah, udah deh. Ini cara manualnya, oke. Cara manualnya. Jadi dengan cara gini kalian bisa ganti backgroundnya. Dan tadi harus pakai segmentation, harus pakai tree, harus pakai objeknya gitu. Kalau misal objeknya kalian ganti juga nggak masalah. Misalnya ini teksturnya kalian ganti, kalian remove aja. Nah, ini putih. Kalau pakai color doang gitu boleh. Kalau kalian misal perlu background ini foto 3x4 gitu, background merah. Nah, ini bisa ini ya, oke? Bisa pakai filter, kalian bikin filter sendiri. Foto 3x4 langsung cetak di ini, di percetakan foto gitu. Ya meskipun cropnya kurang terlalu bagus ya. Lebih bagus pakai Photoshop sebenarnya, cuma ya boleh lah. Misalkan ini ya merah ya. Oke, kita coba yang merah. Kemudian ada segmentationnya. Nah, segmentation ini bisa diganti kan. Nah, cropnya ini kalian sesuaikan sendiri ya, softnessnya gitu. Ini type-nya juga bisa diganti juga kalau misal kalian pengen ganti hair gitu. Nah, ini hair. Mungkin kalian mau ganti alfanya nih, nggak jadi revert. Nah, jelek sih ya. Ini jelek karena kameranya juga jelek. Oke, aku pakai webcam ini. Webcamnya ya kualitasnya biasa lah ya. Jadinya ya gini. Oke, ganti segmentasinya ke person lagi. Kalau skin gimana ya? Misal nih, kulitku mau tak ganti warna merah gitu. Boom. And then harusnya pakai ya, ini alfanya ya, sorry. Aku tadi nyari agak lupa. Oke, render option di bawah itu ada opacity. Nah, opacity itu bisa dikurangin misal kayak gini. Kayak lagi marah banget nih. Oke, mungkin aku tadi kelupaan ya kasih satu tips ya. Kalau misal kalian pakai template nih, template face ya, kemudian mau nambahin background yang kayak tadi, usahain kanvasnya itu di atas layer dari face tracknya. Karena gini, tak kasih contoh ya. Ini misal ya, kalian pakai template yang pakai face decoration gitu.
Nah, secara default kan project propertiesnya, capabilitiesnya ada face tracking nih. Ada ya, silakan tambahin gitu di sini face tracking. Ya, secara default itu kan kayak gini. Ada face track. Face tracknya itu di atas pasti. Nah, kalau kalian bikin canvas itu pasti posisinya di bawah. Nah, ini yang bikin rancu ya. Ini kemungkinan kalian bakalan nemuin ini. Kalau misal kalian gunain kedua tadi ya, kedua filter tadi, face track sama background. Ini misalnya aku pakai face track, kemudian tak tambahin wajahku, kemudian aku nambahin plane gitu ya, misal ya. Oke, plane-nya ini tak gedein gitu. Nah, jadi di depan wajahku ada plane-nya. Oke, jeleknya ini kan plane-nya posisinya di belakang background-nya. Jadi kelihatan itu merah-merahnya itu. Merah-merahnya itu di depan dari si kotak-kotak ini. Itu kan sebenarnya nggak baik sih. Nah, caranya kita bikin ke depan. Nah, caranya bikin ke depan itu kalian tutup semuanya ya. Kalian tutup biar hierarkinya ini cuma face tracker sama canvas. Nah, kalau udah ada di level kayak gini, nah canvasnya ini tinggal kalian klik, kemudian kalian seret, taruh di atas face tracker. Jangan sampai masuk ya, atau masuk sini di atas face tracker. Nah, setelah kalian taruh di atas, nah ini bakalan kayak gini. Tapi ya cek lagi di rectangle-nya ini kan pakai material nih, material 0. Nah, di material ini diklik dulu aset material pakai sama rectangle. Setelah diklik, kalian pastiin di advanced render option itu dua centang ini uncheck. Oke, kalau misal dicek ya sama aja, hasilnya nanti kayak gini, kosong, gak ada apa-apa. Ya gitu sih. Sekreatif kalian ya kayak gimana. Itu tips dari aku. Mungkin bisa cek filter yang aku bikin ya, pakai background sama face tracking gitu. Dua-duanya tak bikin. Jadi hasilnya kayak gini karena ini suasana Natal gitu. Aku gak akan bikin tutorial dari awal sih. Aku cuma kasih basicnya kayak gimana. Nah, ini aku punya project santai nih. Nanti aku upload di IG ku ya. Gini. Belum tak kasih, seharusnya ada ini sih. Ada lonceng-lonceng, suara lonceng, kemudian ada taburan-taburan gitu loh. Taburan apa namanya? Salju ya. Kalau kalian mau bikin salju tinggal add object, kemudian ada yang namanya particle system. Nih. Ya, karena partikelnya oke. Mau dikasih partikel itu bisa kayak gini. Rotation aja. Kayak gini kan, 180. Dia turun poinnya, tipenya yang pakai line aja, pakai line lengthnya 1 gitu ya, nggak kelihatan ya isinya word. Oh ini kelihatan ya, tapi 1 ini kegedean ya berarti. Kita kasih 0,5 aja deh. Oke, that's nice. Cuma kurang banyak gitu. Bitrate-nya dikasih 100. Kurang 100. Wah, banyak kan sih. 100 aja deh. Oke, 100. Nah, kemudian fitnya kayaknya nggak masalah sih. Banyak yang kurang ya. Ini sebenarnya materialnya sih. Oh, lifespan. Jadi biar sampai ke bawah gitu. Particle lifespan kita kasih 1 detik. Oh, kurang ke bawah ya. Oh, udah ke bawah, banget, lumayan lah ya. Oke, ini bisa di scroll ya sampai bawah ya. Nah, nanti ada materialnya di sini. Kalian bisa bikin material apapun sih. Kalau misal kayak occlusion matte, aku mau bikin material putih aja deh. Oke. Ganti white
Tapi kan ini kotak-kotak sih, karena base-nya itu emang kotak di partikel ini. Nah, untuk bentuknya itu bisa diganti di shape ini. Tadi kan ini kan kotak-kotak, karena itu plane. Plane itu ya flat gitu ya buat texture. Kalian bisa pakai texture, entah itu kalian di bintang-bintang kayak atau apa gitu. Nah, ini bisa jadi cube gitu, cube 3D atau sphere yang bulat-bulat gitu. Ya kayak salju sih, cuma nggak kayak salju banget. Urus apaan? Silinder malah jelek. Star, terlalu. Apa lagi ini ya? Sebenarnya kita harus cari aja ya, pakai plane kemudian cari yang bulat, cuma spreadnya lebih oke. Kita bikin aja deh, bikin pakai Photoshop gitu, biar durasinya agak lama dikit nih. Oke, kita bikin custom aja ya, 128 gitu. Oke, that's nice. Control Shift Alt S. Kayak gini biar tahu ini 7 kilobyte gitu. I'll di save dan just add it in here. Import from computer. No. No. Wow, that boy, that's like a snow, right? I think that's enough. See you in the next video. Jika ada pertanyaan jangan lupa komen. And bye.